Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gunawan Sialahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryana Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Ashikin. Hal-hal yang mendukung naiknya iman seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iman itu dijadikan dalam diri seseorang di antara kamu, sebagaimana pakaian. Maka mohonlah kepada Allah agar Dia memperbaharuimu. Maksudnya iman itu dapat menjadi usang dalam hati, seperti halnya pakaian yang dapat menjadi usang bila lama dipakai. Hal-hal yang dapat menguatkan iman seseorang diantaranya adalah: yang pertama adalah menuntut ilmu, yaitu yang menyebabkan bertambahnya pengetahuan dan keyakinan tentang iman. Kedua, menyimak atau mentadabburi Al-Quran. Yang ketiga, zikir dan fikir. Zikir adalah mengingat Allah beserta sifatnya, hal-hal yang menyangkut keagungan dan membaca kalamnya. Sedangkan fikir adalah aktivitas yang mengacu kepada renungan terhadap ciptaan Allah, ayat-ayatnya, dan mukjizatnya. Dan yang keempat, mengikuti dan komitmen terhadap halakah zikir. Ada suatu hadis yang menyebutkan, tidaklah segolongan orang duduk serai menyebut Allah, melainkan para malaikat mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, ketentraman hati turun kepada, dan Allah menyebut mereka termasuk ke dalam golongan yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, hal-hal yang menjadikan iman seseorang menurun. Karunia dan kenikmatan yang paling berharga dalam setiap orang adalah kenikmatan iman. Tidak bisa dibayangkan bila seseorang tanpa adanya iman atau memiliki iman yang lemah. Mungkin dunia ini akan kacau karena mereka terlena dengan tertipu daya dunia yang hanya sementara. Ada cukup banyak jumlah dan jenis sebab lemahnya iman. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjauhi lingkungan yang sudah tercipta iklim keimanan hingga jangka waktu yang lama. Misalnya, kita meninggalkan lingkungan atau teman-teman yang berjuang di jalan Allah untuk melaksanakan suatu perjalanan atau sebuah tugas. Inilah yang akan membuat iman kita mengendor, karena jauh dari orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, hal ini dapat menyebabkan lemahnya iman kita. Yang kedua, menjauhi pelajaran dan keteladanan yang baik. Seseorang yang berguru kepada orang yang saleh, maka dia bisa memadukan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan iman yang kuat. Dia bisa berkolusi dan menyerap ilmu, akhlak, dan keutamaan-keutamaan gurunya. Bila dia menjauhinya hingga sekian lama, maka dia pun akan merasakan kekerasan di dalam hatinya. Ketiga, tidak mau mencari ilmu syariat dan tidak mau menggali buku-buku bermanfaat yang menghidupkan hati. Berbagai buku dan kitab yang bisa membangkitkan iman di dalam hati pembacanya, menggerakkan benih-benih iman yang tersembunyi di dalam hatinya. Hal-hal yang menjadikan iman seseorang menurun, ialah mencela, mencaci, menggunjing, mengadu domba, dan lain sebagainya, tanpa disadari bahwa hal-hal tersebut dapat menurunkan iman seseorang. Tenggelam dalam kesibukan duniawi juga merupakan hal yang menjadikan iman seseorang menurun, sehingga hati manusia menjadi hamba ke dunia tersebut. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah berkata, cukuplah bagi salah seorang di antara kamu selagi dia di dunia hanya seperti bekal orang yang mengadakan perjalanan. Hadis riwayat At-Tabrani. Solusi untuk mengatasi menurunnya iman. Iman pada diri seorang muslim diibaratkan seperti naik turunnya gelombang ombak di lautan.
Kadang ombak itu menggunung, namun ada kalanya ombak itu bergerak landai. Sebagai seorang muslim, tentu kita menyimpan harapan agar iman bisa stabil dalam setiap kondisi dan situasi. Sayangnya, kenyataannya tidak demikian. Lantas, bagaimana kita mengatasinya? Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Al-iman yajid wa yakus. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Namun, Nabi Muhammad juga memberikan contoh teladan agar kita bisa teguh dan konsisten dalam keimanan, serta istiqomah dalam beribadah. Solusi untuk mengatasi menurunnya iman seseorang yang pertama ialah kita harus menyadari bahwa beribadah kepada Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa ibadah itu bukan untuk kebutuhan Allah, melainkan untuk kebutuhan kita sendiri. Ada dua doa pendek yang mudah dihafalkan untuk menghalau iman yang sedang naik turun. Doa yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala sa'atik. Yang artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu dan untuk senantiasa berbuat taat kepadamu. Yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang artinya, ya Allah, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Itulah doa untuk menghalau kita dari naik turunnya iman. Selanjutnya yaitu cara memelihara iman. Iman seseorang terkadang naik turun, maka penting sekali untuk mengetahui bagaimana iman agar terus istiqomah. Iman adalah sesuatu yang harus diperbarui untuk tidak dibiarkan begitu saja. Karena iman yang diabaikan berisiko mengalami kemunduran yang disebut dengan futur. Berikut adalah kiat-kiat atau cara menjaga iman yang bisa kita lakukan yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terus istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu memperbaiki sholat. Mungkin tidak hanya sholat yang harus diperbaiki, melainkan sholat yang khusyuk dan berkualitas. Itulah sholat yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua yaitu memperbanyak zikir. Dengan zikir, artinya kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir tidak selalu dalam bentuk bacaan yang panjang atau dalam berbagai hitungan. Yang ketiga yaitu mentadaburi Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk. Untuk itu, dalam meningkatkan iman dan takwa, membaca Al-Quran adalah jalan yang tepat. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca teks, tapi juga mentadaburi isinya dan menjadikan pedoman untuk kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu berkumpul dengan orang-orang salih. Berkumpul dengan orang-orang salih bisa memotivasi kita memiliki ilmu, menjadikan iman dan takwa kita semakin bertambah. Yang keenam yaitu melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri dilakukan untuk bisa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Evaluasi ini adalah untuk mengukur seberapa jauh kita telah beriman dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh yaitu menjauhi lingkungan yang buruk. Jika kita merasa belum bisa untuk beradaptasi dan menghindari segala kemaksiatan, maka pilihan kita yaitu menjauhi lingkungan yang buruk sampai kekuatan iman dan ketakwaan kita meningkat. Menjaga diri lebih baik ketimbang harus tetap berada dalam lingkungan yang membuat diri kita semakin memburuk. Yang kedelapan yaitu mengikuti majelis ilmu. Majelis ilmu tentu akan memberikan kita banyak hikmah dan juga pencerahan. Yang kesembilan yaitu mengasah akal dan menjauhi hawa nafsu.
tidak tunduk pada hawa nafsu, dan lebih mengutamakan untuk berpikir dan menimbang. Yang ke-10 yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala secara konsisten. Ibadah yang sedikit namun yang terus-menerus dilakukan lebih baik dibandingkan ibadah yang musiman. Ibadah yang berkesambungan juga disebut merupakan cara ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya bawakan. Semoga bisa menambah wawasan kita dalam mencintai Al-Quran dan mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.